Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal Agustus dari tanggal 1 sampai 15 Agustus untuk zodiak Libra. Oke, Libra ini pembacaan yang general, bisa resonate dan bisa enggak, bisa terbalik energinya, dan kalau enggak resonate sama sekali berarti memang bukan untuk kamu. Ini pembacaan yang memang bisa udah terasa di Juli ini karena aku baca di Juli. Ya, ini untuk pembacaan sebenarnya untuk Cancer season karena aku ngikutin astrologi Vedic. Jadi kalau di Vedic dari tanggal 15 Juli kemarin sampai 14 Agustus itu Sun sekarang ada di sign Cancer. Jadi siapapun yang lahir di tanggal itu bakal punya Sun Cancer. Oke, bukan rising ya, bukan moon. Mungkin aja bisa, tapi kalau hanya dilihat dari tanggal dan bulan ya hanya Sun. Oke, Libra awal Agustus energinya bisa ngarah kemana aja, entah keuangan, percintaan, karir, atau kehidupan kamu secara menyeluruh. Kan dari awal aku nggak milih untuk baca apa. Oke. Ada Green Tara, Star Delegating, ask other, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay. Sarasvati, the arts, express yourself through creative activities. Dan di depan nomor due date-nya ada sulis. Oke, sorry kalau kamu dengar suara palu atau apapun juga karena memang rumah aku lagi direnovasi. Renovasinya pasti sebelah kamarku. Okay, spend time near water such a lake, river, or the ocean to recharge your batteries. So, ini adalah energi seseorang yang aku bisa bilang energi orang yang sangat ngerasa nggak tahu harus gimana. Ya, orang ini terbiasa mengandalkan diri sendiri, terbiasa untuk melakukan apa-apa sendiri. Oke. Dan sekarang aku ngeliat di masa-masa ini atau nanti in the immediate future dia ngerasa untuk belajar bekerja sama dalam artian entah emosi atau dari keluarga. Dan aku ngeliat ini ada energi seseorang yang memang sangat keras kepala, suka banget yang namanya cautious sama orang lain. Jadi dalam artian dia punya trust issue, jadi dia nggak percaya sama orang lain bisa melakukan seperti apa yang dia mau, karena dia ngerasa dia selalu dikecewakan, dia nggak selalu dapat apa yang benar-benar dia mau, jadi dia ngerasa semua orang itu nyakitin dia. Of course sebenarnya bukan nyakitin, ekspektasi dia yang berlebihan. Oke, sih ada 3 kartu langsung jatuh, dan si anxiety, attachment, God of the moon. Jelas banget orang ini cemas ya, pusing, nggak tahu harus gimana. Karena orang ini masih attach banget sama masa lalunya, masih sekali sering ngerasa orang lain itu berperilaku sama dengan orang-orang yang pernah melakukan hal-hal ini di masa lalunya dia. Dan too much thinking sekali orang ini, overthinking sekali. Dia sangat takut dikecewakan, sangat takut untuk berharap. Jadi kalau sampai orang ini berharap, itu tandanya dia sebenarnya menyerah. Ya, dia ngerasanya begitu. Dan kalau dia menyerah, dia ngerasa orang lain bakal bisa untuk yang namanya menyerang dia, dan itu yang dia nggak mau. Dan orang ini juga terlalu banyak kerja. Aku lihat overtime kerjanya, dalam artian bisa sampai tengah malam ya, dan orang ini menghabiskan banyak waktu banget di ruangan ber-AC dan di dalam ruangan yang sempit, entah kamarnya atau kantor ya. Itu yang ku dapat.
dan di bottom of the deck ada Healer of the Ages. So orang ini ya, aku bisa bilang sangat ingin yang sebenarnya disayangi dan dicintai. Perasaannya sebenarnya manis dalam ya. Aku nggak tahu ini kamu atau dia, tapi yang pastinya ini energi seseorang yang sudah lama berpisah dan dia sudah cukup independen dengan hidup dia sendiri sekarang, dan dia udah nggak yang namanya berharap. Dia pernah berharap, namun dia rasa dia dikecewakan, so dia nggak mau berharap lagi. So kita lihat klarifikasinya. The Father, Two of Cups, wow. Lalu ada Love. Bentar ya. Seorang ini ya, orang ini sangat merindukan seseorang, atau kamu yang sangat merindukan seseorang ya, yang pernah ada di kehidupan sebelumnya, dan kamu ngerasa orang itu sudah membuat kamu ngerasa diinginkan dan dicintai, ataupun sebaliknya. Ini energi seseorang yang ngerasa dia ingin mengayomi, menjaga, dan melindungi orang yang dia cintai. Dia melakukan apa aja untuk agar orang yang dia cintai itu nggak sakit hati dan nggak kecewa. So sampai sekarang walaupun sudah nggak bersama, orang ini masih memikirkan siapapun yang ada di masa lalunya ini. The Maiden dan Ace of Pentacles. Lalu ada Eight of Cups. So orang ini biarpun udah gak bersama, biarpun kalian udah jalan masing-masing ya, aku ngelihat dia masih berharap yang terbaik untuk kamu, dan dia berharap untuk kamu gak moving on. Ini bisa energi kamu yang berharap dia untuk gak moving on, karena kau masih berharap dia kembali ada kesempatan bersama lagi. Nine of Wands, Journey, Knowledge. So aku ngelihat ini energi kamu bisa jadi ya, kebanyakan dari kamu kayaknya, kamu itu sebenarnya benar-benar mau ngelepasin dia ya. Itu karena kamu ngerasa ya dia memang butuh belajar, dalam artian perjalanan kalian kemarin tuh beda, dalam artian kalian mempunyai tujuan yang sama, mungkin berkomitmen, tapi untuk arahnya itu masih berbeda. Dalam artian kamu ngeliat dia pengen belajar, dia pengen sekolah lagi, dia pengen yang namanya explore lah istilahnya kayak gitu. So kamu lepasin dia, atau kamu dilepas oleh dia. Tapi orang ini sangat berharap untuk kamu pulang kembali ke dia. Five of Pentacles, Self, dan Two of Swords. So orang ini ya, aku bisa bilang dia ingin banget yang namanya kamu itu sadar kalau dia adalah yang terbaik, atau kamu itu pengen banget dia itu sadar kalau kamu yang terbaik. Ada energi kayak gitu. Oke, sebentar ya. Oke. Kita lanjut.
kita klarifikasi lagi attachment. Itu Pentacles, Pons, dan The Crown. So, ini energi seseorang yang memang berusaha banget untuk enggak bicara, enggak mengungkapkan apa yang dirasakan, tapi berharap pasangannya atau kamu berharap dia mengerti apa yang kamu rasakan. Ya, sort of kayak kode gitu ya, emotion. Dan aku bisa bilang itu bukan sesuatu hal yang benar-benar baik, karena kalau kamu menginginkan sesuatu seharusnya kamu bilang, ataupun dia menginginkan sesuatu dia harus bilang dengan jelas, dengan tepat, karena kita sedang berhubungan dengan manusia, bukan dengan manusia dengan benda mati. Ya, manusia bisa berpikir, bisa ngerasa, dan dia juga punya pemikiran dia sendiri. Ya, dan terkadang hal yang seperti emosi itu tadi kamu gunakan untuk, ini energi seseorang yang aku ngerasa ya, dia berusaha move on, ninggalkan apa yang udah di belakang untuk orang yang ditinggalkan itu agar dia sadar kalau kamu adalah orang yang terbaik, kamu adalah orang yang gini, atau dia ngerasa dialah orang yang terbaik, dialah orang yang perfect karena dia ninggalkan. So kayak mau kasih rasa ke orang yang ditinggalkan itu, ngasih rasa ke orang yang meninggalkan itu untuk sadar dan menyesal. Ada rasa kayak gitu. Dan aku bisa bilang itu seperti rasa seseorang yang benar-benar nggak ngambil pelajaran dari hubungan dan perpisahan kemarin. Kita lihat lagi klarifikasinya. Oke, ada flip card langsung. Ten of Swords, Wheel of Fortune, lalu the Five of Wands, dan ada King of Pentacles. Ini rasa orang yang sebenarnya ninggalin, yang tadi aku bilang sebenarnya nggak benar-benar ninggalin, tapi dia coba untuk ngasih lihat ke orang itu, saat kamu pergi ninggalin aku, kamu lari kemana? Maksudnya mau kemana aja kamu mencari, kamu gak akan dapat orang seperti aku. Ada rasa kesana, ada ego, ada pride kesana. Itu karena orang ini mempunyai rasa yang gak suka banget yang namanya penolakan. Orang yang takut banget akan penolakan, ya. Jadi dia ngerasa kamu udah menolak dia, atau dia ngerasa kamu ngerasa dia udah nolak kamu, jadi kamu ya udah terima aja gitu perpisahannya, misalnya perpisahan sampai sekarang. Tapi ternyata dalam hati kamu let's see gitu, apakah kamu dapat orang yang lebih daripada aku, apakah laki-laki atau perempuan itu lebih baik daripada aku. Kamu gak akan dapat deh, ada rasa kayak gitu. Nine of Pentacles, Hermit, dan kamu atau dia diam-diam juga mencari tahu dia gimana sekarang, bersama siapa, dan kesibukan dia apa. Ini ada energi orang yang stalking, ya,
kepo, dan ada Queen of Pentacles. So aku bisa bilang sebenarnya rasa sayangnya itu still there, masih ada di sana. Tapi aku ngeliat rasa sayang itu, dan selalu aku bilang, sebenarnya rasa sayang itu nggak akan cukup untuk membuat seseorang mau dan mampu untuk bertahan. Karena setiap orang punya backgroundnya masing-masing, cara mereka mengoperasikan emosinya, pikirannya dia, perasaannya itu bakal berbeda-beda. Dan ini adalah energi seseorang yang sebenarnya bisa dibilang nggak tahu harus gimana. Orang yang memang seharusnya dia banyak untuk berdiskusi, bicara dengan pasangannya, atau memang kamu yang harusnya kayak gitu, tapi kamu gak lakukan. Jadi kamu suka yang namanya, atau dia suka yang namanya untuk memberikan pelajaran sebagai hukuman, dalam artian ya kalau kamu gini aku bakal gini, dan kamu bakal tahu rasanya kalau kamu ninggalin aku bla bla. Dan aku bisa bilang itu energi seseorang yang sangat gagal move on. Dan moving on yang sebenarnya adalah saat kamu menerima semuanya, accept semuanya tanpa ada harapan, tanpa ada keinginan untuk balas dendam, keinginan gimana, just being. Kamu hanya jadi kamu sendiri, dan kamu juga nggak memaksakan apapun. Tapi di sini ini energi seseorang yang benar-benar gagal, aku bisa bilang. Dan secara nggak sadar, orang yang energinya terbaca sini jadinya menunggu seperti kayak kita lihat gitu ke depannya gimana. Dan aku bisa bilang ya, bukan energi yang baik jika kamu kecewa dengan pembacaan ini. Ya, that's okay, itu hak kamu ya. Kalau kamu ngerasa dan kecewa dengan bacaan ini, ya berarti ego kamu kena, ya berarti memang ini untuk kamu. So terkadang apa yang nyakitin kamu, apa yang buat kamu gak suka, itu adalah obat buat kamu, tapi kitanya yang gak sadar. Oke, saat kita baca atau kita dengar pembacaan general ini, kita pick a card gitu, dan hasilnya gak sesuai yang kamu mau, remember, general reading, pick a card itu, dan personal reading bahkan, itu bukan mencari sesuatu yang kamu suka, tapi mencari sesuatu yang memang saat itu sedang berlangsung, dalam artian energi yang sedang bermain itu, dan itu adalah energinya, kenyataannya. So kalau memang kamu gak terima, please gitu dari awal, lebih baik gak usah yang namanya sama sekali untuk mendengarkan. Karena yang bakal sakit itu ya diri kamu sendiri. So saat kamu gak terima, kamu malah menyalahkan orang lain yang baca, menyalahkan orang lain yang ngasih tahu. Orang lain itu sudah punya hak untuk memberitahu, hak dia sendiri sebagai seseorang reader ya. Dia melakukan apa yang memang dia harus lakukan. Tapi kamu melupakan hakikat kamu sebagai seseorang yang mendengarkan. I'm sorry untuk for the noise. Mendengarkan dan meresapi. Remember, pembacaan bukan untuk mencari kepastian, bukan untuk mencari sesuatu yang memang kamu mau. Karena banyak banget aku ngelihat masih orang yang nggak suka pembacaannya jelek, nggak suka pembacaannya nggak bagus, akhirnya pindah-pindah gitu. Akhirnya ada yang ngomel-ngomel juga. Well, ya, itu hak sebenarnya masing-masing. Ya, cuman kalau memang dari awal ngerasa nggak bakal bisa terima, ya lebih baik untuk enggak gitu ya. So pesan semesta untuk kamu adalah make better choices. If you are peace at where you are, then stop taking yourself there. See, love, get some, give some, it will cheer your up. So jelas banget seperti yang aku bilang tadi. Jika sesuatu itu mengganggu pikiran kamu, sesuatu itu membuat kamu kesal, kecewa, ya jangan dicari tahu. Jika kamu kecewa karena dia udah bersama orang lain, misalnya dia ada dekat,
ya sudah, jangan dicari tahu. Dan kalau kamu kesal karena pembacaan yang gak menyenangkan, ya sudah, kamu bisa untuk tutup pembacaan ini. Itu adalah bentuk kamu self-care, dalam artian bentuk kamu mencintai diri kamu sendiri. Gak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri kalau bukan ya kamunya sendiri. Jadi apapun yang buat kamu kesal atau gimana pun, ya jangan diteruskan. Kalau memang di masa ini kamu belum bisa move on dan dia hanya membuat kamu kecewa saat ini, ya sudah, jangan dicari tahu dan jangan dipaksa keadaannya. Kamu ngerasa gak punya pilihan, sebenarnya kamu punya pilihan untuk gak memilih. Gak memilih itu adalah sebuah pilihan. Lalu ada love, itu adalah bentuk untuk kamu mencintai diri sendiri seperti aku bilang tadi. Lakukan semua ini untuk mencintai diri sendiri. Proses untuk kamu sadar. Terkadang yang nyakitin diri sendiri adalah kita sendiri, bukan terkadang ya, memang selalu sebenarnya. Tapi masalahnya manusia egonya kan besar. Kita semua egonya besar. Jadi butuh seseorang untuk disalahkan. Butuh seseorang untuk ya jadi kambing hitam. So itu pesan semesta untuk kamu. So I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Oke, doa terbaik untuk kalian semua. Bye.